Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, panggilan hidup Matius seperti digambarkan di dalam bacaan Injil dan bacaan pertama adalah sebuah panggilan orang berdosa untuk dicintai oleh Tuhan. Seringkali untuk menjelaskan dan juga mendorong supaya orang-orang muda memiliki pandangan yang lain terkait dengan panggilan dari Tuhan, saya seringkali sambil gojek menceritakan kepada mereka, ya, orang-orang muda itu seringkali memiliki panggilan untuk 4K. K yang pertama itu kuliah, K yang kedua itu kerja, lalu kalau sudah kerja, K yang ketiga itu kaya, dan 4 yang terakhir K, kawin. Tetapi janganlah hanya memikirkan kuliah, kerja, kaya, dan kawin. Perlu dalam hidup kita memikirkan juga K yang terakhir, dan ini menurut saya yang paling besar. Pikirkanlah bahwa ada Kristus, K yang terakhir. Maka panggilan untuk mengikuti Kristus secara intensif, secara khusus, seperti dialami oleh Matius, barangkali adalah lewat jalan menjadi romo, menjadi suster, menjadi bruder. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, panggilan yang dianugerahkan oleh Tuhan sebagai pendosa sebetulnya juga dialami oleh siapapun dari kita manusia. Kita mengetahui bahwa Matius dipandang sebagai orang berdosa karena antek atau kroco-kroconya orang-orang Romawi yang membebankan pajak dan menarik pajak kepada masyarakatnya sendiri. Dan karena pandangan sebagai orang berdosa itu, Matius dijauhi oleh kebanyakan orang Yahudi. Yesus membuktikan bagaimana keberdosaan itu tidak membuat mereka itu dijauhi olehnya serta orang-orang yang dekat dengan Yesus. Justru orang-orang yang menyadari bahwa Tuhan sendiri mau menjumpai mereka yang berdosa, seharusnya juga berusaha mendekati mereka orang-orang yang berdosa untuk dicintai. Maka tanggapan Matius atas cinta dan panggilan Tuhan itu tidak dikatakan di dalam bacaan Injil ataupun juga tidak terungkap dalam kata-kata. Matius, ikut aku. Injih Gusti, iya Tuhan. Nah, barangkali kalau kita kemudian dipanggil itu akan menjawab seperti itu. Tetapi Injil menceritakan kepada kita semua. Yesus berkata, ikutlah aku, dan kemudian tanpa sepatah kata pun, maka berdirilah Matius. Ini menandakan sesuatu. Panggilan dari Tuhan tidak dijawab dengan kata-kata,
tetapi dijawab dengan aksi atau tindakan nyata. Segera Matius berdiri, kemudian meninggalkan meja yang biasanya dipergunakan untuk kerja, untuk mengambil uang, dan juga memungut cukai dari masyarakatnya sendiri, ditinggal begitu saja dan langsung mengikuti Tuhan. Matius tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi Matius menjawab dengan aksi nyata, sampai pada akhirnya panggilan itu mengarahkan hidupnya untuk menjadi martir. Marilah kita semua dalam hidup tidak hanya sekedar banyak kata-kata untuk mengikuti Tuhan, tetapi mari kita melakukan tindakan nyata. Mari kita hening sejenak dan meresapkan sabda Tuhan.